Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita berjumpa kembali dalam program Renungan Keluarga Kristen. Mari kita bersatu dalam doa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih ya Allah untuk segala kebaikan-Mu, terima kasih untuk pertolongan-Mu. Kami bisa bangun hari ini menikmati hari yang baru. Terima kasih, kami bersyukur pemeliharaan Tuhan, topangan Tuhan, penyertaan-Mu dalam hidup kami. Hari demi hari, waktu demi waktu, Tuhan Yesus terima kasih banyak. Berkat-berkat-Mu Kau sediakan bagi kami. Kebutuhan kami Engkau cukupkan Tuhan. Kau berkati, Engkau memberkati pekerjaan kami, pelayanan kami. Terima kasih banyak Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Kami memohon Tuhan juga beri hikmat untuk kami. Kami mau merenungkan firman-Mu. Kami butuh pegangan Tuhan. Oleh karena itu pimpinlah kami agar sungguh firman-Mu menjadi penuntun buat setiap langkah hidup kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi ini kita akan bersama merenungkan bagian firman Tuhan dari Yeremia pasal 52. Perikop pertama terambil dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-30. Yeremia pasal 52 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-30. Saya akan membacakan di ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan. Sedekia berumur 21 tahun. Pada waktu itu ia menjadi raja dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hamutal binti Yeremia dari Libna. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang telah dilakukan Yoyakim. Sebab oleh karena murka Tuhanlah hal itu terjadi terhadap Yerusalem dan Yehuda, yakni bahwa ia sampai membuang mereka dari hadapannya. Sedekia memberontak terhadap Raja Babel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bagian ini menjelaskan tentang jatuhnya kerajaan Yehuda. Di dalam perikop ini berbicara tentang jatuhnya kerajaan Yehuda yang terjadi sekitar tahun 586 sebelum Tuhan Yesus lahir. Akhirnya Yehuda jatuh. Akhirnya Yehuda runtuh. Karena murka Tuhanlah semua peristiwa itu terjadi. Bapak Ibu Saudara, pada masa kejatuhan Yehuda, ini Yehuda dipimpin oleh Raja Sedekia yang memberontak kepada Tuhan, memberontak kepada firman Allah. Bapak Ibu, kita telah bersama belajar merenungkan bagaimana kehidupan Raja Sedekia dalam pasal-pasal sebelumnya. Dan kita melihat bagaimana Allah telah berbicara dari waktu ke waktu. Tuhan telah memperingatkan bagaimana akan terjadi penghukuman Tuhan. Sudah diberitahukan nanti Raja Babel akan menyerang, akan mengambil mereka jika mereka tidak taat. Tuhan katakan tunduk saja, taat saja, ikut saja apa maunya Nebukadnezar, Raja Babel, maka tidak akan binasa. Dan dalam peristiwa ini kita belajar bagaimana kita diingatkan untuk tunduk kepada firman Allah. Kita tunduk kepada firman Allah saat kita dihajar, saat kita dididik. Jangan ikuti logika kita, jangan ikuti pikiran-pikiran kita. Nanti kalau begini, harusnya saya begini supaya saya lolos. Bapak Ibu Saudara, Sedekia menggunakan pikirannya, mendengarkan nasihat-nasihat orang di sekitarnya, dan mengabaikan pimpinan firman Allah. Apa yang terjadi jika manusia itu mengabaikan pimpinan firman Tuhan, mengabaikan teguran-teguran Tuhan, mengabaikan firman yang terus diberitakan oleh hamba-hambanya? Apa yang akan terjadi? Allah menyatakan dan menggenapi bagaimana kehancuran itu terjadi dalam kehidupan Sedekia. Dia tidak menghargai firman. Firman telah disampaikan, tapi dia tetap melakukan apa yang ada di pikirannya. Dia tidak mau tunduk dengan apa yang telah dipikirkan dan dirancangkan oleh Tuhan. Dia melakukan apa yang dia suka, dia melakukan apa yang menurut logikanya itu benar.
Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hati-hati. Seakan-akan kita ini percaya Tuhan, tapi saat kita dengar firman itu berbicara dengan jelas dan kita masih menimbang-nimbang. Kenapa firman Tuhan berkata tidak boleh? Kenapa yang ini tidak boleh? Dicoba aja, dilakukan saja. Menurut logikaku, menurut analisaku harusnya kita begini. Ngapain kita ikutin firman? Bapak Ibu Saudara, Sedekia berpikir, ngapain tunduk kepada Nebukadnezar? Ngapain kita ikut dalam pembuangan? Akan lebih menderita di sana. Maka pada malam terjadi pengepungan dan bagaimana tembok itu ditembus, dihancurkan. Sedekia malam itu bersama dengan orang-orangnya lari. Tuhan katakan jangan lari, kamu ikut saja. Tapi apa yang terjadi? Sedekia melarikan diri. Dia memberontak, dia tidak mau taat. Bukan sekadar tidak mau taat kepada Nebukadnezar, itu adalah sebuah ketidaktaatan kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah beritahu, kamu ikut saja, kamu pasti aman. Bapak Ibu Saudara, mengerikan ketidaktaatan itu. Jangan menganggap remeh ketidaktaatan. Allah, hanya nggak taat gitu aja kok. Firman ini mengingatkan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, taat itu bukan sikap anak-anak saja. Yang perlu taat itu bukan hanya seorang anak kecil kepada papa mamanya harus taat. Saya dan Bapak Ibu Saudara sekalipun sudah tua, umurnya sudah banyak, kita harus tetap memiliki ketaatan kepada Tuhan. Ketaatan, ketundukan, ketaatan itu adalah wujud dari ketundukan kita kepada apa yang Tuhan sudah katakan. Orang tua sering kali menuntut anaknya untuk hidup taat. Tapi saat kita merasa diri sudah dewasa, kita sulit untuk tunduk dan taat kepada Tuhan. Kita meminta anak-anak kita untuk tunduk dengan aturan-aturan kita. Tapi waktu Tuhan berkata, ayo bangun renungan pagi, ayo bangun berdoa, orang tua sangat sulit untuk taat. Bapak Ibu Saudara, jangan berpikir ketaatan itu hanya ada di keluarga kita yang kita wajibkan untuk anak-anak kita. Tapi kita pun orang dewasa terus sebagai anak-anak Tuhan harus belajar taat dari waktu ke waktu. Ketaatan dilakukan dalam keluarga, ketaatan diterapkan dalam kehidupan relasi rumah tangga. Bagaimana suami istri tetap taat kepada Allah, taat tunduk kepada firman saat terjadi perbedaan pendapat, saat terjadi percekcokan di antara pasangan. Apakah suami istri masih taat di hadapan Allah? Hidup dalam ketaatan kepada Tuhan Yesus Kristus bukan hanya untuk anak sekolah minggu, tapi untuk setiap kita, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Mungkin kita berkata, aku sudah dewasa, aku sudah aktivis, aku sudah melakukan banyak pelayanan. Apakah penting aku melakukan sebuah ketaatan? Apa artinya sebuah ketaatan? Ketaatan itu adalah kepada ketundukan kita secara total kepada Allah. Sedekia, dia seorang raja. Raja sangat sulit untuk taat. Raja tuntutannya rakyatnya yang harus taat, pejabatnya harus taat, tapi dia sendiri tidak mau taat kepada Tuhan, maka kehancuran akan terjadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Allah, hari ini mari kita belajar untuk hidup dalam ketaatan sebagai wujud ketundukan kita kepada Allah. Sebagai orang dewasa secara usia, mari kita terus belajar taat kepada firman. Taat di dalam menghormati, menghargai pasangan, taat di dalam pekerjaan. Kalau sudah pimpinan, apakah masih taat kepada Tuhan? Datang kerja tepat waktu atau bahkan bisa sebelum waktu masuk kerja. Sudah pimpinan kok. Pimpinan yo sak karepe lo, kapan sempatnya, kapan bisa datang. Maka banyak anak muda ingin jadi pemimpin, ingin jadi pejabat. Karena kalau sudah jadi orang atasan, mau kerja kapan saja bisa datang, sesuka-sukanya. Kenapa manusia setelah bertambah dewasa, setambah memiliki banyak pengetahuan, justru menganggap ketidaktaatan itu hanya bagian orang rendahan? Karyawan harus taat, kalau pimpinan ya nggak perlu taat. Tuhan nyatakan ini belajar melalui seorang Sedekia. Sekalipun raja harus tunduk kepada apa yang Tuhan katakan. Saat tidak tunduk, apa yang terjadi? Dia akan mengalami kehancuran.
Bapak Ibu Saudara, dalam pasal 52 ini diceritakan bagaimana akhirnya Yehuda dikepung, Yehuda dihancurkan, Yehuda dihabisi. Bapak Ibu Saudara, sangat mengerikan dan sangat menyedihkan. Karena kalau kita memperhatikan bagaimana perlengkapan-perlengkapan ibadah di bait Allah itu dihancurkan oleh orang-orang Kasdim, dihancurkan oleh orang-orang Babel. Mereka memandang rendah tempat ibadah itu. Mereka mengambil apa yang sudah dibangun oleh Salomo, tiang-tiangnya yang terbuat dari tembaga, semua perabot-perabotnya diambil, dihabiskan. Ada yang dihancurkan begitu saja tanpa rasa hormat kepada Allah. Kenapa? Kalau kita melihat karena umat Allah sendiri tidak menghormati itu bait Allah. Mereka hidup sesukanya. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama belajar. Sedekia bukan hanya kerajaannya yang jatuh, tapi Sedekia di depan matanya dia melihat bagaimana anak-anaknya mengalami kematian yang mengerikan di depan matanya oleh pasukan-pasukan Babel itu. Kita akan bersama belajar Bapak Ibu Saudara bagaimana hidup tetap taat di hadapan Allah. Bagaimana kita melihat ketidaktaatan itu menghancurkan, ketidaktaatan itu akibatnya sangat mengerikan. Sedekia mengalami kehancuran, Yehuda mengalami keruntuhan. Tidak ada kekuatan yang bisa melawan kedaulatan Tuhan. Tidak ada jabatan yang tidak bisa diruntuhkan oleh Tuhan. Tidak ada kekayaan yang tidak bisa dihabiskan oleh Tuhan saat seseorang hidup dalam ketidaktaatan. Umat Yehuda hidup dalam ketidaktaatan, pejabat-pejabatnya hidup dalam ketidaktaatan, rajanya hidup dalam ketidaktaatan. Mereka diluluh lantakkan. Tidak ada yang bisa melindungi seseorang saat Tuhan berbuat. Hari ini, mari kita bersama belajar hidup dalam ketaatan. Dalam segala keadaan, dimanapun kita hidup dalam ketaatan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Ajari kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang taat, hamba-hamba Tuhan yang taat. Ajari kami menjaga hidup kami untuk terus berkenan kepada Tuhan, menjauhi dosa, melakukan apa yang Tuhan mau, menghargai setiap firman yang Tuhan berikan. Sekalipun itu sulit, berikan kami kemampuan untuk melakukannya. Di studi kami, di pekerjaan kami, di aktivitas rohani kami, di gereja, di persekutuan, kami tetap hidup dalam ketaatan kepada Allah. Tuhan pemegang otoritas tertinggi, dan kami tetap sebagai hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu melakukannya dalam ketaatan. Berkatilah Tuhan apa yang kami lakukan sepanjang hari ini. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan beri Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri Engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.